Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 300.1. Dia pindah di saat berikutnya. Dia melompat maju dengan lembut dengan kaki kirinya, dan sosok rampingnya tiba-tiba berada di tengah udara. Sayap kupu-kupu 3 warna membawanya ke atas dengan mudah. Kabut es tebal menyebar dari kakinya dan berubah menjadi garis-garis di sekitarnya saat dia bangkit. Sinar-sinar matahari turun dari langit dan mendarat langsung padanya seperti sorotan dari surga. Cahaya keemasan semakin menonjolkan sosoknya, dan dia tampak seperti dewi, lahir di tengah cahaya. Saat dia menari di udara, setiap langkah yang diambilnya lembut dan sempurna. Penampilannya yang bergerak tertutupi oleh cahaya kehidupan dan harapan, dan keenam sayapnya adalah aksesoris terbaik yang mungkin dia miliki. The Rayman of Light terungkap saat dia ditutupi oleh sinar matahari yang hangat. Sosok yang menggairahkan mulai melakukan tarian soliter di tengah kabut es. Sayapnya yang 3 warna memanjang dan ditarik ke belakang, membuat keanggunannya semakin mempesona. Jimat emas halus diam-diam muncul di dahinya. Ketika cahaya melintas dari jimat, itu mengungkapkan cahaya lembut. Undulasi spiritual yang intens menyebabkan dia memasuki kondisi ajaib. Dance soliter di tengah Frost, Rayman of Light. Sama seperti di putaran terakhir turnamen di Kekaisaran Bintang Luo, semua orang takjub ketika Dewi Cahaya muncul. Tatapan semua orang terfokus padanya. Mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu cantik. Saat sayap yang mempesona dan berwarna-warni terbuka, Dewi Cahaya melangkah maju dan tampak menyusut ruang di sekitarnya. Dia maju beberapa puluh meter dan muncul di depan lawan yang selamat dari ledakan. 2 kelelawar emas gelap yang tersisa berkumpul bersama. Cahaya menyala, dan mereka membentuk kelelawar yang lebih besar. Namun, kelelawar ini punya 2 kepala. Bahkan, lebih akurat untuk mengatakan bahwa ia memiliki 3 kepala. Hanya saja satu yang tersisa dengan tunggul leher, tidak ada kepala yang tersisa. Jelas, itu pasti telah diserang oleh Gletser tanpa salju. Semua orang dari Sekte Tang akhirnya menyadari apa jiwa bela diri Kain. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat langka tetapi peringkat teratas, batak berkepala 3 Dark Golden. Itu tidak hanya kuat, itu adalah jiwa bela diri yang menakutkan yang hanya muncul setelah mutasi terjadi. Di dunia Master Jiwa, itu adalah jiwa bela diri yang kuat yang sebelumnya hanya ada dalam legenda. Saat ini, Kain pasti dalam tubuh sejati jiwa martialnya. Kartu trufnya mirip dengan Suebing. Mereka berdua menggunakan alat jiwa untuk secara paksa meningkatkan diri untuk mencapai keadaan tubuh sejati jiwa marsial mereka. Namun, mereka berdua dihabiskan sekarang, dan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan tubuh sejati jiwa marsial mereka lagi. Setelah semua, tubuh sejati jiwa marsial mereka telah dipaksa untuk memanifestasikan. Dibandingkan dengan martial soul true bodies yang sebenarnya, mereka paling tidak bisa melepaskan 60% dari kemampuan maksimum mereka dalam keadaan seperti itu. Namun, 60% dari kemampuan maksimum Kain cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, kombinasi dari Gletser tanpa salju dan Blade Eksekusi akan membunuhnya. Ketika Dewi Cahaya membuka sayapnya, aura yang sangat dingin dilepaskan. Wang Donger dan Huo Yuhao tidak hanya memiliki 2 dan 3 cincin seperti yang terakhir kali mereka lepaskan tari soliter di tengah Frost dalam sebuah turnamen. Mereka sangat kuat sekarang. Tanpa peringatan, badai salju dilepaskan, dengan Dewi Cahaya di tengahnya. 3 orang langsung dilanda badai salju ini, dan orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ya, itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice. The Goddess of Light adalah keterampilan fusi jiwa bela diri terakhir Wang dan Huo Yuhao dan Wang Donger karena itu bukan serangan yang hanya bisa digunakan satu kali. Mereka bisa menyerang terus-menerus dan melepaskan kekuatan bertarung lengkap mereka. Mereka tidak bisa mempertahankan kekuatan seperti itu atau menggunakan kekuatan sebanyak itu di masa lalu. Namun, Dewi Cahaya mampu melepaskan semua kemampuan mereka sekarang. Itu bukan tubuh sejati jiwa marsial mereka, itu lebih kuat dari tubuh sejati jiwa-jiwa. Wasit, Zhengzan, mengutuk dan segera bergegas ke arah Snowy Dance of Ultimate Ice. Karena dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa mengatakan apa yang sedang mereka lakukan. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang mempesona.
Dia tidak menyangka mereka memiliki trik seperti itu di lengan baju mereka. Di dalam Snowy Dance of Ultimate Ice, Kain dan Suebing merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sangat dingin. Mereka bahkan merasakan darah mereka membeku di udara dingin. Ketika aliran darah mereka melambat, mereka merasakan sirkulasi kekuatan jiwa mereka juga menurun secara signifikan. Suebing telah dilempar ke lantai beberapa kali oleh Jiang Nanan sebelumnya, dan bisa merasakan tubuhnya pecah. Kekuatan jiwanya hampir habis setelah 2 perkelahian berturut-turut. Terhadap dingin yang ekstrim, dia hanya bisa dengan paksa mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menahan kepingan salju yang menyerupai pisau tajam. Kain berada dalam kondisi yang lebih baik. Namun, salah satu kepala kelelawarnya telah dihancurkan. Ini melukai jiwa bela dirinya, dan dia tidak bisa pulih dari ini dalam 1 atau 2 hari seperti biasa. Itu seperti Xiao Xiao ketika Tri-Life Soul Cruise Cauldron-nya dihancurkan, dia bahkan mungkin tidak sepenuhnya pulih sama sekali. Kain mengeluarkan teriakan menusuk. Itu terokrimnya lagi. Dia tidak mengharapkan keahliannya untuk menyakiti Dewi Cahaya, dia hanya berusaha menemukan lawannya. Dia tidak ingin terburu-buru keluar. Di dunia yang tertutup salju ini, dia tidak mungkin bisa mendapatkan arah yang benar. Dia tidak tahu di mana musuhnya, dan dia masih harus melindungi Suebing. Karena itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Jangan buang energi Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian berdua, terdengar suara bergerak. Embun beku tampak membelah, memperlihatkan sosok yang menggairahkan perlahan berjalan ke arah mereka. Meskipun mereka dalam kondisi yang keras, mata Suebing melebar kaget ketika dia melihat Dewi Cahaya. Dia tidak bisa percaya bahwa ada seseorang yang begitu sempurna di dunia ini. Sayap Bat King berkepala kegelapan terbuka lebar, dan Kain meledak ke arah Dewi Cahaya seperti sambaran petir. Dia tahu bahwa lingkungan mereka akan kembali normal selama dia bisa mengalahkan Dewi Cahaya. Sangat disayangkan bahwa dia ditelan oleh sinar keemasan dan cahaya biru kurang dari 5 meter setelah dia bergerak. Itu adalah arai heksagram yang sekarang juga membawa Ultimate Ice. Di dalam Snowy Dance of Ultimate Ice ini, aura yang dilepaskannya sepenuhnya disembunyikan. The Dark Golden Three-Head Bat King berjuang dengan marah. Suebing juga mencoba berdiri dan melawan lebih jauh. Namun, mereka berada dalam kondisi yang sangat lemah saat ini. Di luar Snowy Dance of Ultimate Ice, 3 kuali besar menghalangi Douluo Zhengzhan yang tidak bisa pecah saat dia bergegas keluar. Salah satu kuali ditumpuk di atas 2 kuali lainnya. Wasit, Anda tidak dapat ikut campur karena kemenangan belum diputuskan, Xiao Xiao berbicara. Saat ini, mereka sudah berkumpul di sisi lain untuk membantu Su Sanxi dalam formasinya. Nyah. Zhengzhan berteriak dengan marah. Dia bertepuk tangan, dan gelombang kekuatan jiwa yang dominan menyapu kuali ke satu sisi. Namun, merah mengerikan di langit muncul sekali lagi ketika ia mencoba untuk meledak ke arah Snowy Dance of Ultimate Ice. Zhengzhan menjadi pucat, dan dia akan mengutuk. Meskipun dia adalah Titoul Douluo, dia tidak bisa memisahkan tubuhnya seperti batuk berkepala 3 Dark Golden. Di satu sisi, dia tidak tahu seperti apa situasi di dalam badai salju itu. Di sisi lain, dia takut ada orang lain yang sekarat jika mereka terkena sinar yang menakutkan. Dia ditinggalkan tanpa pilihan. Sosoknya melintas, dan dia memblokir serangan terhadap King King, juga mengumumkan bahwa dia telah dieliminasi. Chen Jun dikeluarkan beberapa detik setelah King King. Meskipun perisainya memiliki banyak keterampilan khusus, dia tidak memiliki kesempatan dengan budidaya yang lebih rendah. Strike God Strike milik Su Sanxi membantunya menghancurkan perisai lawannya secara langsung. Jika bukan karena intervensi Zhengzhan, tubuh Chen Jun juga akan hancur. Ketika sedikit keterlambatan ini terjadi, tarian bersalju dari Ultimate Ice di sisi lain juga menyebar dan mulai menghilang. Dewi Cahaya menari. Sayapnya terbuka dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir yang bergerak lurus menuju kursi roda pohon emas. Pada titik ini, ada 2 patung es yang tersisa di dalam area yang ditutupi oleh Snowy Dance of Ultimate Ice. Kain sudah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia sebenarnya seorang wanita muda yang menarik dengan corak pucat aneh. Suebing berada dalam kondisi yang lebih tragis. Ada luka besar di dada dan perutnya. Namun, luka-luka ini tidak bisa dilihat dengan jelas karena dia membeku. Wasit, kita menang. Dewi Cahaya kembali menjadi 2 orang ketika cahaya terakhir berkelebat. Kuo Yuhao diam-diam duduk di kursi rodanya, sementara Wang Donger berdiri di depannya. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Zhengzhan dengan cepat bergegas di depan 2 patung es.
Setelah beberapa upaya, ia menyadari bahwa ia tidak dapat melelehkannya. Dua patung es itu sangat keras, dan suhunya sangat rendah. Dia tidak berani dengan paksa memecahkan es. Jika dia melakukannya, mereka berdua akan mati dengan sangat cepat. Cepat, mencairkannya. Zheng Zan dengan cepat datang di depan Huo Yuhao dan Wang Donger. Huo Yuhao terlihat sangat lemah, maaf. Wasit, kekuatan jiwaku tidak cukup, jadi aku tidak bisa melelehkan mereka. Jangan khawatir, hidup mereka tidak akan dalam bahaya, karena suhu Ultimate Ice sangat rendah. Ketika kekuatan jiwaku pulih, aku bisa membantu melelehkannya. Denyut nadi mereka harus dimulai kembali sebelum mereka dapat memperoleh kembali kekuatan hidup mereka. Di negara bagian ini, mereka tidak akan mati bahkan setelah 1 tahun. Petik 2. Hidup Zheng Zan tidak berdaya saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum ketika dia berkata, bukankah hebat bahwa kita telah menyingkirkan satu lawan yang lebih kuat untuk Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul? Wang Donger menambahkan, Anda harus mengumumkan bahwa kami telah menang. Zheng Zan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh wasit seperti dia. Jika mereka tidak ingin melelehkan mereka berdua, apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah Ultimate Ice. Tidak ada seorang pun di benua ini yang berani melelehkan patung-patung es ini. The Sekte Tang memenangkan putaran tim dan pertandingan ini. Sekte Tang, 9 poin. Cleariade Sek, 7 poin. Petik 2. Kemenangan. Sekte Tang berkembang ke chapter selanjutnya. Soul Land 2 chapter 300.2. Apa yang telah kamu lakukan pada kapten dan wakil kapten kami? Pengganti Sekte Cleariade, serta Yu Chen, Qin Yu Yue, Chen Jun, Qing Qing dan yang lainnya mengelilinginya saat mereka turun dari panggung. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mereka akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari, saya akan mencairkannya ketika kekuatan jiwaku pulih. Petik 2. Dalam beberapa hari, mengapa kekuatan jiwamu butuh waktu begitu lama untuk pulih? Qin Yu Yue sangat marah saat dia menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, maaf. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya lumpuh? Sudah tidak mudah bagi saya untuk bersaing. Selain itu, saya satu-satunya yang bisa mencairkannya. Tolong bersikap lebih baik padaku. Kalau tidak, aku akan membiarkan mereka beku selamanya. Petik 2. Chen Jun berkata, berapa lama sebelum Anda mau mencairkannya? Jika Anda terlalu lama, hidup mereka akan dalam bahaya. Petik 2. Huo Yuhao berkata, 3 hari. Saya akan mengambil paling banyak 3 hari sebelum saya mencairkannya. Anda harus memberi saya waktu untuk istirahat. Petik 2. 3 hari. Tidakkah mereka akan melewatkan putaran berikutnya jika itu memakan waktu 3 hari? Semua orang dari Sekte Cleariade tampak sangat marah dan kesal. Namun, mereka tidak berdaya. Qing Zian dan Ji Juechen sudah tiba di titik ini. Ji Juechen mengangkat Judgment Sword dan dengan dingin berkata, masih ada cara lain. Jika salah satu dari kalian bisa mengalahkan saya dalam duel, dia juga dapat membantu mencairkan kapten dan wakil kapten Anda. Petik 2. Setelah semua orang dari Sekte Cleariade mendengar kata-katanya, mata mereka menjadi cerah. Chen Jun bertanya, apakah Anda akan tetap setia pada janji Anda? Dia menatap Huo Yuhao bukan Ji Juechen. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh, dan dia mengangguk. Dia berkata, ya, dia bersama kita. Jika Anda bisa mengalahkannya, saya akan mencairkan kapten dan wakil kapten Anda. Petik 2. Ayo pergi. Ayo cari tempat. Semua orang dari Cleariade Sekte berteriak cepat. Qing Zian terkekeh dan menjawab, kita tidak perlu terlalu banyak kesulitan. Itu pinggirannya. Kami hanya perlu bergerak sedikit lebih jauh dari tempat turnamen. Jika dia kalah, Yuhao akan mencairkannya saat kita kembali ke Mingyue Hotel. Ayo pergi. Setelah melihat Ji Juechen pergi, Jing Zian pergi bersama semua orang dari Sekte Cleariade. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wang Donger geli. Ini pertama kalinya aku mendengar Brother Ji berbicara begitu banyak. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, dia pasti sudah menahannya terlalu lama. Awalnya, saya ingin membekukan 2 orang itu selama beberapa hari dan membiarkan mereka pergi hanya setelah mereka menyelesaikan pertarungan mereka dengan tim Shrek. Namun, sepertinya mereka bahkan tidak akan memiliki 7 anggota yang tersedia untuk pertarungan lusa bahkan jika aku mencairkan keduanya. Nana, bisakah kamu mengikuti mereka dan memberitahu saudara Ji untuk tidak membunuh siapapun? Kami tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Cleariade. Petik 2. Iya. Nana bergegas mengejar mereka.
Tanda pisah, tanda pisah. Setelah pertarungan ini, Tang Sekte diakui sebagai kuda hitam di turnamen ini. Mereka berhasil muncul sebagai pemenang dalam 2 pertarungan meskipun lawan mereka kuat. Selain itu, tidak ada seorang pun dari pihak mereka yang terluka. Serangkaian hasil ini menjadikan mereka salah satu favorit untuk memenangkan grup mereka. Ada banyak orang yang menebak bagaimana Sekte Tang akan melawan Akademi Shrek. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan. Itu karena Akademi Tang Sekte dan Shrek hanya berhadapan di pertandingan terakhir grup mereka. Jadwal Shrek Academy sangat baik pada mereka. Mereka akan menghadapi tim Sun Moon di pertandingan kedua terakhir mereka. Sebelum itu, mereka tidak benar-benar memiliki lawan yang kuat. Sekte Cleariade mungkin berpotensi melukai peluang mereka, tetapi pertemuan mereka dengan Tang Sekte sangat menghambat kemampuan mereka. Semua orang dari Sekte Tang kembali ke hotel untuk beristirahat, tidak tinggal untuk menonton sisa pertandingan. Begitu mereka mencapai hotel, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka dipindahkan ke lantai 2 hotel, ke suite yang sangat mewah. Ini tidak diragukan lagi adalah hasil dari penampilan mereka di turnamen. Senior tertua, inilah yang terjadi. Huo Yuhao menceritakan rincian perjuangan mereka ke Bei Bei. Bei Bei mengangguk dan berkata, kerja bagus. Yuhao, Anda bahkan lebih baik dari saya dalam hal memerintah tim. Teruslah bekerja keras. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat bahwa wajah Bei Bei masih sepucat sebelumnya. Lansia tertua, kondisimu sepertinya tidak membaik. Lawan kita akan bertemu di tahap selanjutnya dari turnamen hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya di bawah banyak tekanan. Petik 2. Bei Bei terkekeh dan berkata, sejak kapan kamu takut akan tekanan? Jangan terlalu banyak berpikir, dan berusaha maju. Dari apa yang Anda katakan, lawan utama kami adalah Shrek, Akademi Teknik Jiwa Sun Moon, Sekte Roh Kudus, dan Sekte Tubuh yang tidak dikenal. Terlepas dari beberapa tim ini, ada juga pembangkit tenaga listrik tradisional lainnya. Tak satu pun dari mereka akan mudah ditangani. Turnamen ini mungkin merupakan kompetisi paling intens selama beberapa ribu tahun terakhir. Anda hanya perlu ingat untuk menjadi mantap saat Anda mengambil setiap langkah. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Keuntungan kami masih cukup besar. Namun, sulit untuk menilai kemampuan lawan kami. Seiring turnamen berlanjut, lawan kita juga akan perlahan belajar tentang kartu truf kita. Analisis dan penelitian mereka tentang kita akan lebih teliti, dan akan semakin sulit untuk maju lebih jauh. Petik 2. Bei Bei tersenyum ketika dia melihat ekspresi dewasa di wajah Huo Yuhao. Yuhao, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kami mewakili Tang Sekte kali ini. Ini berarti kita juga mewakili diri kita sendiri. Kami tidak perlu khawatir tentang peringkat akhir kami. Saya percaya nama kami telah menyebar jauh dan luas dari 2 pertunjukan terakhir kami. Tidak akan sulit untuk maju dari tahap round robin. Kami sebenarnya sudah memenuhi tujuan yang kami maksudkan. Sebenarnya, Sanshi dan yang lainnya menarik banyak hal kali ini. Jika Shrek dapat maju ke perempat final, kami akan bertemu mereka di final. Kita tidak perlu khawatir tentang bertemu mereka lebih awal. Bagaimana keadaan mereka? Petik 2. Huo Yuhao berkata, di bawah bimbingan Kiwer, kemampuan mereka secara keseluruhan telah sangat meningkat. Kemampuan Kiwer tampaknya menjadi lebih kuat juga. Beberapa lawan pertama mereka di chapter round robin cukup mudah untuk dihadapi. Mereka menghadapi Sekte Cleariade di pertandingan berikutnya. Kami sengaja mengalahkan Sekte Cleariade hari ini. Saya tidak berpikir mereka akan menjadi ancaman bagi Shrek lagi. Jika mereka ingin maju, kita harus melihat bagaimana mereka melawan tim Sun Moon. Sayang sekali bahwa Xiao Hongchen terlalu berhati-hati, dan tidak mau menantang kami dalam pertarungan tim. Kalau tidak, kami akan memberi mereka pukulan yang bagus bahkan jika kami harus membayar mahal untuk itu. Petik 2. Bei Bei terkekeh dan berkata, kami sudah mencoba yang terbaik. Kita juga tidak harus terlalu keras pada diri kita sendiri. Yuhao, kamu masih harus bersaing di turnamen bawah tanah besok malam. Cepat pergi dan istirahat. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengangguk, senior tertua, istirahat juga. Kami menantikan kepemimpinan Anda. Tahap round robin tidak terlalu sulit. Anda tidak perlu khawatir. Namun, saya yakin kami bisa menjadi juara jika Anda bisa pulih untuk memimpin kami lagi. Petik 2. Ketika dia melihat seringai Huo Yuhao, Bei Bei menepuk bahu Huo Yuhao, aku akan mencoba yang terbaik. Baik, Donger, ayo pergi. Petik 2. Bei Bei duduk setelah Wang Donger pergi bersama Huo Yuhao. Matanya cerah,
dan dia tidak tampak lelah seperti sebelumnya. Dia menghela nafas dan berkata, Yu Hao, aku minta maaf karena membuatmu di bawah tekanan begitu banyak. Namun, saya tidak punya pilihan. Semoga berhasil. Dengan kamu di sekitar, Sekte Tang hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat tidak peduli apa yang terjadi padaku. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Longe istirahat Akademi Bintang Star. Putri Jiu Jiu diam-diam duduk di kursi utama, anggota tim lain dari Akademi di ruangan bersamanya. Mereka baru saja menang di sore hari dan meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 pertarungan terakhir mereka. Saya tidak berharap Tang Sekte masih begitu kuat, meskipun Huo Yuhao berada di kursi roda dan Bei Bei belum muncul. Mereka masih bisa mengalahkan lawan mereka dengan mudah meskipun lawan mereka terdiri dari 2 kaisar jiwa dan 5 raja roh. Mereka tidak mudah dihadapi. Petik 2. Seorang pria muda yang duduk tepat di samping Putri Jiu Jiu tersenyum dan berkata, Yang mulia, mereka adalah juara dari turnamen terakhir. Itu tidak benar jika mereka tidak berkinerja baik. Namun, jangan khawatir. Bahkan jika kita bertemu mereka di perempat final, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka. Petik 2. Jika Tang Sekte mencapai perempat final, sangat mungkin mereka akan bertemu dengan runner-up dari Star Luo National Academy. Terlepas dari Akademi Nasional Star Luo, Sekte Roh Kudus juga ada di kelompok mereka. Akibatnya, Akademi Nasional Star Luo berjuang untuk menyelesaikan sebagai runner-up. Kamu sangat percaya diri. Putri Jiu Jiu menatapnya. Pria muda itu tersenyum dan berkata, faktanya, setiap tim harus dapat mengatakan bahwa Sekte Tang kuat, tetapi kelemahan mereka adalah bahwa mereka tidak memiliki skuad persiapan. Turnamen ini sangat intens. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak satu pun dari mereka akan terluka? Menurut pendapat saya tidak berpikir itu akan lancar bagi mereka sepanjang jalan. Petik 2. Putri Jiu Jiu sedikit kedinginan saat dia berkata, bagaimana dengan kita? Apakah Anda pikir kami bisa keluar dari perempat final? Petik 2. Ekspresi pemuda itu berubah kaku. Yang mulia, maafkan saya karena langsung. Lawan kita di turnamen ini sangat kuat. Jika kita bisa keluar dari tahap round robin, itu karena grup kita mudah. Petik 2. Putri Jiu Jiu memelototinya. Dia tetap sangat tenang, dan tidak ditekan oleh aura wanita itu. Pada titik ini, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Su Jiu Jiu mengalihkan perhatiannya. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya yang tampak tak kenal takut berjalan cepat ke Su Jiu Jiu. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Apakah mereka benar-benar berani? Mata Su Jiu Jiu dipenuhi dengan keheranan. Terus selidiki. Saya ingin informasi yang akurat. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Cuaca di Radiant City telah berubah dingin selama beberapa hari terakhir. Setelah matahari terbenam, suhu akan turun secara signifikan. Karena beberapa tambang biji aktif di sekitar Radiant City, kualitas udara di sini lebih buruk daripada tempat lain di benua itu. Udara hanya akan cerah setelah angin kencang bertiup. Wang Donger memandang ke samping ketika dia berjalan di sepanjang jalan. Aku masih lebih suka kesederhanaan kota Slack. Rasa logam di sini terlalu kuat. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 300.3. Huo Yuhao terkekeh saat dia duduk di kursi rodanya dan berkata, aku juga. Namun, saya harus mengakui bahwa peningkatan teknologi Kekaisaran Sun Moon jauh melebihi yang lainnya. Jika tidak, ketiga kerajaan di benua Douluo tidak akan begitu takut pada mereka. Petik 2. Wang Donger mengangguk dan berkata, Yu Hao, menurut Anda seberapa rendah mereka dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, saya tidak punya akses ke rahasia teratas dari 3 kekaisaran. Menilai dari gaya arsitektur dan perkembangan alat jiwa dari berbagai kekaisaran, saya percaya ketiga kekaisaran itu 100 tahun di belakang Kekaisaran Sun Moon. Ini bahkan termasuk fakta bahwa 3 kekaisaran telah mengejar ketinggalan selama 3 tahun terakhir. Sebenarnya ada sesuatu yang Kekaisaran Sun Moon tidak melakukannya dengan baik. Petik 2. Benda apa? Heike itu penasaran. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, mereka tidak bisa menjaga rahasia mereka dengan baik. Bahkan Kekaisaran Sun Moon mungkin tidak menyadarinya, tetapi teknologi mereka telah bocor cukup sering. 3 kekaisaran di 3 benua hanya membutuhkan beberapa dekade sebelum mereka berhasil mencuri teknologi Kekaisaran Sun Moon, memberdayakan pengembangan teknologi mereka sendiri. Meskipun mereka masih inferior, yang membuat hal-hal sedikit kurang jelas, mereka mungkin merayap lebih dekat ke Kekaisaran Sun Moon jika diberikan beberapa tahun lagi. Petik 2.
Heike itu tampak berpikir sambil mengangguk setuju dan berkata, kamu benar. Setidaknya beberapa alat jiwa yang diproduksi oleh Kekaisaran Sun Moon telah muncul dalam pelelangan di bagian lain benua. Namun mereka lebih ketat dalam mengendalikan logam langka. Petik 2. Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, mereka mengabaikan fundamental dan berkonsentrasi pada detail. Sementara logam langka jarang terjadi, bagaimana jika seseorang menemukan penggantinya? Selanjutnya, kekuatan fisik dapat digunakan untuk mendapatkan logam langka. Teknologi alat jiwa sejati sangat sulit untuk dibuat. Jika bukan karena fakta bahwa pembatasan Kekaisaran Sun Moon pada kelas 7 dan alat-alat jiwa di atas sedikit lebih ketat, saya yakin kesenjangan mereka dengan kerajaan lain mungkin lebih dekat. Petik 2. Dia Kaitu mengerutkan alisnya dan berkata, bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Kamu yang paling banyak berinvestasi di dalamnya. Petik 2. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihat Heikaitu dan bertanya, senior kedua, aku selalu ingin bertanya padamu. Apakah Anda masih menganggap diri Anda sebagai bagian dari Kekaisaran Sun Moon? Petik 2. Heikaitu tertegun, dan menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Saat tatapan mereka bertemu, Huo Yuhao melihat emosi yang bersembunyi jauh di mata Heikaitu. Setelah terdiam beberapa saat, Heikaitu berkata, junior kecil, aku tidak ingin membohongimu. Itu sebabnya saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Anda hanya perlu ingat bahwa saya akan selalu menjadi bagian dari Akademi Tang Sekte dan Shrek. Itu sudah cukup. Petik 2. Baik, Huo Yuhao berhenti memeriksa dan mengangguk menerima. Wang Donger terpana dengan pembicaraan mereka. Dia selalu percaya bahwa Heikaitu adalah orang yang sederhana, jujur, dan bahkan sedikit canggung. Semua ini sangat jelas ketika dia bersama Xiao Xiao. Dia selalu sangat malu, yang memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Namun, dia bisa tahu dari percakapan ini bahwa dia bukan orang yang sederhana. Huo Yuhao juga tampaknya tahu sesuatu yang dia tidak. Dia meremas bahu Huo Yuhao dengan lembut. Dia sudah memikirkannya. Dia akan bertanya pada Huo Yuhao apa yang terjadi ketika mereka kembali dari turnamen bawah tanah. Huo Yuhao memandang ke depan, tatapannya tenang. Dia menikmati udara yang menyegarkan. Meskipun sedikit tercemar, pikirannya lebih jernih di udara ini. Kemampuan Tang Sekte perlahan terungkap saat mereka melangkah lebih jauh dan lebih jauh di turnamen. Mereka pasti telah menarik perhatian dari berbagai pihak. Mereka juga diperlakukan lebih baik. Namun, ini juga berarti bahwa lawan mereka mengawasi mereka lebih dekat dan sedang melakukan penelitian pada mereka. Huo Yuhao tidak terlalu peduli dengan pertandingan Tang Sek di turnamen. Mereka telah menarik banyak yang tidak menguntungkan pada awalnya, dan bertemu dua lawan yang kuat dalam dua pertandingan pertama mereka. Jika mereka kehilangan bahkan satu orang, mereka akan merasa sangat sulit dalam pertandingan berturut-turut. Namun, mereka telah meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal mereka. Huo Yuhao bahkan sedikit terkejut dengan seberapa baik yang telah mereka lakukan. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa kemampuan kawannya belum sepenuhnya ditunjukkan, dan semua orang masih menahan sedikit. Dalam keadaan seperti itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika mereka bertemu Sekte Roh Kudus. Akankah Sekte Roh Kudus bahkan dapat mengancam mereka? Huo Yuhao hanya berharap Bei Bei menjadi lebih baik. Jujur berbicara, dia lebih bersedia menjadi master jiwa kontrol utama tim, dan bukan pemimpin tim. Dia hanya peringkat ke-6 di antara 7 monster Shrek dalam hal senioritas. Dia memiliki 5 senior yang lebih tua darinya. Sampai batas tertentu, mereka lebih cocok untuk memimpin tim daripada dia. Huo Yuhao paling khawatir dengan tim Shrek sekarang. Sekte Tang telah menghancurkan Sekte Cleariade, sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman. Namun, tim Sun Moon masih sekuat sebelumnya. Untuk maju melalui tahap round robin, Shrek harus mengalahkan mereka. Tim Sun Moon dan tim Shrek adalah musuh bebuyutan. Itu adalah pertarungan di mana kedua belah pihak harus memberikan semuanya. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Sementara Wang Qiwer memang sangat kuat, dia sendirian. Bisakah dia benar-benar memimpin Shrek menuju kemenangan melawan Sun Moon Soul Engineering Academy dan memasuki perempat final dengan Tang Sek? Meskipun hati nurani Huo Yuhao jelas, dan Sekte Tang telah melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Shrek maju, dia masih sangat khawatir. Dia juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang khawatir. Semua rekan timnya juga khawatir. Dalam hati mereka, kemuliaan Shrek sama pentingnya dengan kemuliaan Tang Sekte. Tanda hubung. Mereka akhirnya mencapai Hotel Hijau. Huo Yuhao sedikit linglung, tapi dia segera kembali fokus.
Pandangan bangga muncul di matanya lagi, dan dia mengangkat kepalanya sedikit ketika dia bersandar di sandaran kursi rodanya. Chen An ada di sana untuk menerima mereka di pintu masuk hotel. Ketika dia melihat mereka berempat, dia dengan cepat bergegas menyambut mereka. "Anda di sini," kata Chen An dengan hormat. "Ya," Huo Yuhao mendengus. "Bagaimana situasinya hari ini?" Chen An menjawab, "Ada 3 insinyur jiwa yang kuat bersama kita di sini hari ini. 2 dari mereka adalah insinyur jiwa kelas 6, dan yang lainnya adalah insinyur jiwa kelas 7. Mereka adalah bagian dari tim wasit." Petik 2. "Bagaimana denganmu?" Huo Yuhao menatapnya. Chen An tertawa getir. "Aku memainkan biola kedua bagi mereka. Saya hanya berhasil keluar karena saya menyebutkan bahwa saya menerima tamu penting." Petik 2. "Oh, kamu baik-baik saja." Huo Yuhao mengangguk padanya, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut. "Tuan, ini seperti ini, saya tidak tahu seperti apa turnamen hari ini sebelumnya. Aturan hanya diumumkan setelah lantai taruhan dibuka. 48 pesaing di chapter sebelumnya akan dibagi menjadi 24 kelompok yang terdiri dari 2, dan 1 dari 2 di setiap kelompok akan dihilangkan. Mereka tidak akan memiliki batasan pada alat jiwa yang dapat mereka buat. Kami akan menyediakan semua jenis logam langka dan logam normal untuk digunakan para insinyur jiwa. Namun, mereka memiliki batas waktu 4 jam. Setelah 4 jam, mereka harus menguji alat jiwa mereka hidup di depan semua orang. Insinyur jiwa dapat mengamati alat jiwa lawannya tanpa menyentuhnya. Jika ia menemukan bahwa alat jiwanya terlalu rendah daripada alat jiwanya lawannya, ia dapat memilih untuk mengakui kekalahan. Jika tidak ada pihak yang mengakui kekalahan, mereka akan saling menantang. Mereka akan bertarung dengan alat jiwa yang mereka ciptakan, dan mereka tidak akan diizinkan untuk menggunakan alat jiwa atau keterampilan jiwa lainnya. Pemenang akan maju. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Chen An berhenti, lalu menambahkan, "Mereka bisa saling membunuh." Huo Yuhao memutar bibirnya. Mereka benar-benar dapat saling membunuh. Jadi piring taruhan hari ini ada di pemenang. Petik 2. Chen An mengangguk dan berkata, "Masih ada banyak acara lainnya. Misalnya, Anda dapat bertaruh pada berapa banyak perkelahian akan terjadi dan berapa banyak orang akan mati. Tentu saja, yang utama adalah pemenangnya. Kami akan memberikan peluang berdasarkan hasil dari chapter sebelumnya. Peluang ini akan berubah berdasarkan pada taruhan sampai pertarungan dimulai." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan memanggil Nana. Di depan Chen An, dia berkata, 1 menit sebelum turnamen dimulai, taruhan 1 juta koin jiwa emas yang akan saya menangkan." Chen An tertegun setelah mendengar kata-katanya. Itu pertaruhan. Huo Yuhao bahkan tidak tahu siapa yang akan menjadi lawannya, tapi dia bertaruh pada dirinya sendiri dalam jumlah besar. Selain itu, dia akan mengambil risiko menang jika dia bertaruh tepat sebelum putaran hari ini dimulai. Tidak hanya dia percaya diri, tetapi dia juga sangat pintar. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Saya kehilangan waktu lain, jadi saya perlu mendapatkan kembali uang saya. Ayo masuk." Jumlah Huo Yuhao adalah 66. Chen An mengatakan kepadanya bahwa lawannya adalah nomor 48. Dari apa yang dia nilai di chapter sebelumnya, lawannya adalah seorang insinyur jiwa kelas 4 yang luar biasa. Dia bahkan mungkin dekat dengan insinyur jiwa kelas 5. Angka Heike itu adalah 88, dan lawannya adalah nomor 21. Dia adalah insinyur jiwa kelas 4 lainnya, dan sedikit lebih lemah dari lawan Huo Yuhao. Ketika mereka memasuki ruang tunggu VIP, Huo Yuhao melihat nomor 96 dan 98 pesaing dari yang sebelumnya duduk di ruang tunggu. Mereka sedikit lebih awal hari ini, dan mereka tidak membawa bawahan mereka. Mereka berbicara satu sama lain. Nomor 96 tersenyum dan mengangguk pada mereka berempat ketika mereka masuk. Huo Yuhao membalas salam itu, tetapi ekspresi sombong di wajahnya tidak hilang. Nomor 98 sedikit lebih dingin. Dia bahkan mencemooh saat melihat Huo Yuhao. Chen An mengirim mereka berempat ke ruang tunggu sebelum dia pergi. Bagaimanapun, masih ada hal-hal lain yang harus dia tangani. Wang Donger memberi Huo Yuhao segelas jus buah, tapi dia hanya minum 1 tegukan. Di sisi lain, nomor 96 berdiri dan berjalan. "Bagaimana kabarmu, temanku? Bisakah kita ngobrol?" Dia membungkuk sedikit dan sangat formal saat dia menyapa Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Tolong, duduklah." Nomor 96 duduk di sampingnya di sofa, dan bertanya dengan sangat alami, "Boleh aku tahu namamu?"
Kuo Yuha menjawab, nomor saya adalah 66. Saya tahu nomor Anda adalah 96.